welcome to the cave. Halo sahabat Sintesa, kembali lagi sama gua Andri. Gua lahir tinggal sendirian, gua berdua. Ditemenin sama teman gua, namanya Miguel Alamsyah. Kali ini kita kedatangan tamu yang inspiratif, salah satu musisi juga yang baru aja rilis singlenya yang judulnya Virus Lockdown. Lockdown, virus lockdown, jangan sampai kita di lockdown. Samping saya ada Mas Adnan. Udah Linda. Dan satu lagi musisi yang sangat legenda yaitu Omayan. Langsung aja kita tanya-tanya nih. Okay, for the first question, aku ingin nanya, bisa ceritain nggak story sebelum pembuatan Virus Lockdown ini? Kenapa bisa ngambil genre rock gitu? Begini, jadi lagunya kan dibuat sama Bang Dani. Iya. Dan dikompos dirilis sama Omayan. Omayan. Yang request dia adalah rock. Jadi lagunya pasti kesana. Dan Linda pun gitaris rock. Rapper juga. I want to a question for you, Linda. In this single, when she is speaking Indonesian, what have a problem you to make this project? What have a problem? Itu susah pronunciation. Yes. Saya belum belajar pronunciation. Like B and D bersama kita susah, but orang kamu itu. Yeah. Untuk Om Ayat sebelumnya kan musisi band dari salah satu band yang terkenal nih, legenda, Wizkid gitu. Bagaimana bisa connecting bareng dua orang ini, Linda dan Kak? Atau sebelumnya ada project juga sebelumnya, atau emang pas banget lagi mau collab sama Linda dan Kak? Apa perjalanan bisa sampai connecting bareng itu? Oh. Jadi awalnya memang lagu ini saya diperdengarkan. Oh ya. Minta saya supaya aransemen Pak dari lagunya. Kemudian saya juga memberikan masukan, kalau lagu-lagu tentang kayak gini coba dibikin apa ya, nggak terlalu serius gitu, supaya bisa pesannya nyampe ke orang-orang dan merasa tidak, karena liriknya lumayan keras gitu ya. Kita supaya kita lebih berhati-hati dalam menghadapi pandemi. Jadi supaya orang tuh dengar lagu itu dengan fun, tapi ada attention ya. Ya, jadi liriknya juga sampai, message-nya sampai ke penikmat musiknya. Kalau dibilang ya mungkin karena saya memang basicnya musiknya rock, ya, genre rock, memang saya juga punya band era 90-an lah. Wizkid, jadi saya mencoba menyanyikan, sebenarnya ini nggak rock, ini pop, masih pop rock kan, masih listening, masih bisa didengerin orang banyak lah, nggak perlu mikir dengernya. Jadi makanya saya bikin beat-beat yang fun, aransemen yang agak apa ya, catchy lah ya, biar bisa orang bisa nikmatin juga. Alasannya supaya message-nya tuh sampai ke pendengar, message-nya sampai, dan ya mudah-mudahan liriknya bisa berguna ya buat orang banyak ya, karena memang ini semua seluruh dunia ini menghadapi pandemi. How long time gitu pembuatan project ini, berapa lama sih? Sebenarnya nggak lama, begitu saya dikasih lagu mentahnya, saya langsung dengar, wah keren juga nih lagu ini, juga bagus ya. Saya suka, nggak lama sih, nggak sampai sebulan kita selesai, kan? Cuman agak sulit waktu tracking vokal ya. Karena kita harus menyesuaikan dengan, ini kan dibikin duet nggak gampang, terutama audio ini kan apa ya, untuk menyampaikan dengan tulisan
bahasa Indonesia penyesuaiannya agak sulit. Tapi dia keren. Dia bisa adaptasi. Iya, cepat beradaptasinya. Kita kasih spellingnya, ya cepat. Jadi dan dia semangat. Salah satu talent ya, Adnan Alhamdulillah ini ya ada jalan untuk kedepannya. Tinggal melihat nanti kedepannya harus gimana, karena musisi itu tidak cuma punya habis nyanyi sudah punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab, message-nya ke masyarakat, lagu itu kita punya tanggung jawab. Ini mau tanya judul aja nih. Ya kenapa memilih judul tentang lockdown virus? Kan biasanya tuh muda-mudi berpasangan tuh selalu tentang cinta deh. Kenapa nih? Ada apa? Jadi sebetulnya lagu ini ditujukan kepada mereka yang saat itu merasa karena pandemi ini mereka terkekang atau jenuh karena kenapa sih kita di lockdown gitu. Ya, jadi kita mengajak masyarakat supaya sama-sama nih, mari kita jaga nih, ya saling jaga dengan cara apa ya, enggak saling pakai masker, ngobrol gini nih, kumpul-kumpul pakai masker, menghindar agar virus enggak nyebar. Kalaupun kita terpapar atau kalau kita terpapar enggak mengurangi. Jadi virus yang di dalam tubuh kita nih kita jangan sampai keluar menularkan ke orang lain. Jadi sebelumnya aku pernah nonton juga rilisan kalian, single yang agak religius, Sahabat Badar. Ya. Itu kalian berdua juga. Dan sekarang untuk project ini kalian berdua lagi, gitu. Untuk virus lockdown ini, ada apa sebenarnya? Ya, kita suka musik dan kita ada chemistry musik, and we are both beginners, so we go together. Kalau buat Om Ayat sendiri nih, kedepannya punya project apa nih buat mereka berdua atau ke yang lain lagi yang baru? Oh, ya, saya melihat dari mereka berdua memang sedang kita konsepin duet ya. Tapi sedang dipersiapkan juga lagu-lagunya, dengan perlu beradaptasi lagi karena kan harus membawakan lagu bahasa Indonesia. Itu lagi PR-nya saya untuk menderek vokalnya seperti Linda. Linda ini kan perlu ekstra untuk dari persuku katanya harus jelas. Dan itu nggak gampang. Penyelesaiannya, iya. Kalau kedepannya sih mereka mudah-mudahan nanti bisa ada ada respon dari penikmat musik, ya, ada respon. Kita lihat aja nanti respon dari penikmat musik sebagai pendatang baru nih ya, Adnan dan Linda ini, dia bisa mewarnai musik Indonesia. Itu aja sih. Amin. Buat Kanan, ada kesulitan nggak untuk pembuatannya? Gimana sih yang paling sulit banget? Jadi sulitnya ya karena kita duet, saya cowok, Linda cewek, ya soalnya kan jelas berbeda ya. Itu suatu kesulitan tersendiri buat saya, imbangin suara perempuan kan tinggi ya. Itu sih paling. Gimana usaha kalian atau kemampuan dari kalian masing-masing untuk lebih berkembang atau mengimbangi musisi-musisi sebelumnya? Apalagi kalian pendatang baru. Saya sendiri sih sekarang lagi jalanin latihan ya, ada latihan vokal. Masih berjalan sama Om Dodi Katamsi. Engine Board. Ya, latihan vokal dan terus latihan yang udah kita jalani selama ini. Oh, long time. Udah berapa tahun? Belum lama ya, Mas. Baru berjalan berapa bulan. Berapa ini. Tapi confident enough to compete with the newcomers musician in Indonesia. I think learn every day and learn something new every day and be open-minded. Harus be open-minded. Belajar sama siapa aja?
Before saya belajar sama Om Dodi Gundam sih. Sekarang before with Jilly. Ya. Dan sekarang saya belajar gitar. Udah lama juga di musisi sebagai main band rock gitu. Baru sekali. Sebelumnya udah punya band atau gimana? Oh nggak pernah. Enggak punya. Oh ini buat Om Ayat. Kan tadi disebutin Dodi Katamsi. Itu sangkatan nama Om Ayat nggak? Oh iya, kalau Dodi Katamsi itu musisi rock, vokalis, dan di era itu sama kita berantaknya dengan musik juga. Kita sering manggung bareng, bahkan dia pernah ikut dengan musik juga, tapi waktu itu belum rekaman ya. Masih cover zaman glam rock, zaman heavy metal dulu. Jadi kita bawain cover Iron Maiden, heavy metal, CDC dan yang lain-lain lah. Oke, selama pembuatan video ini, video Virus Lockdown ini, aku udah lihat beberapa scene. Kayaknya ada yang lagi jungkir balik, ada yang lagi silat, ada yang di kafe main biliar gitu. How do you feel about to make video? Difficulties in making this video. Oh no, very nice, very gampang and good spirit, and felt like we kita hang out and bikin video. Just simple as that. Ya, kita sangat menikmati proses ini, apalagi saya ya baru terjun ke dunia musik ya yang secara profesional gitu, dan banyak sekali pelajaran yang saya dapat di proses pembuatan, mulai dari pembuatan lagu ya, rekaman sampai video klip, dan ketemu orang-orang hebat seperti Om Ayat, dari yang di belakang juga banyak, ada Om Adi Doeng, ada banyak beberapa personalis kita yang ikut ya dalam membuat video ini, lagu ini jadi super keren. Thank you semua. Okay. How do you feel to make this video? Gimana sih? Oh ya, kan ini lagi Indonesia. Oke. Boleh Depok. Jadi perasaan klip ini yaitu dari arsemen lagu sampai ke video klip ya. Kenapa itu dibuat seperti agak ringan, artinya lebih ke hiburan, artinya itu sebenarnya menceritakan maksudnya sebagai apa ya, tentang cerita tentang ya semua orang ngalamin. Kita nggak bisa kemana-mana, keluarga, dengan saudara, bahkan dengan pacar, kasih dan lain-lain, kita nggak bisa berjumpa. Jadi ya karena kita lockdown, kita nggak bisa keluar, ya. Kita cuma bisa melalui message atau WhatsApp atau video call. Jadi agak merasa resah, itu aja ceritanya. Jadi tentang percintaan sih sebenarnya, ada dua kekasih yang dipisahkan karena pandemi. Itu cuma sebagai simbol aja sih sebenarnya, simbol, dan hampir semua orang ngalamin itu. Supaya lebih bercerita tentang video ini lebih fun, orang nonton juga nggak terlalu kaku. Serius ya. Tapi yang penting lirik itu message-nya sampai itu aja. Jadi dibikin jangan terlalu ini seperti hiburan, artinya orang juga nonton nggak bete lah. Wah, ini lagi cerita tentang virus lagi. Tapi kalau kita penyajian dari visualnya itu menarik, orang pasti mau nonton. Ini ada perbedaan ya dari oh iya.
biasanya terlalu serius. Orang udah bete dulu, udah skip. Kalau mau nonton juga langsung skip. Tapi ini ada alur ceritanya. Ini ngapain sih, ngapain? Oh, ternyata dua pasang kekasih yang dipisahkan. Dan itu simbol aja, cuman banyak juga tentang keluarga. Everything ya. What the next project dari kalian bertiga, salah mungkin bisa jadi kembali lagi gitu. Atau emang kalian sendiri punya project? Next project. Saya mau bikin album. Ya. Jadi sedikit rock my soul. Is your show. Oke. Ya, saya juga mau buat solo album. Mungkin genrenya rahasia. Rahasia. Tadi sebelumnya sering nulis lagu bukan? Kalau nulis lagu belum. Ada berarti ada cita dah. Udah ada gambaran bersama. Genre koplo. Kan gitu. Sebelumnya udah dulu ada saya ada satu album. Satu album kan. Satu album. Koplo metal. Itu seperti mimpi. Ya, setiap hari bikin lagu rock ada rock lagu pop metal. Terus saya bilang itu dalam hati mimpi apa aku jadi lagu dangdut. Tapi terlahir juga kan yang alhamdulillah. Untuk apa ya? What the next project? Kalau kita sebagai musisi ya, Ya. sudah cukup lama. Jadi kalau kita ini apa ya, ibaratnya cuma menjagain ya, bukan bicara eksistensi lagi. Kita tanggung jawab moral aja. Sebagai musisi itu punya tanggung jawab moral. Tidak setelah bikin terus laku jadi artis jadi terkenal terus selesai. Jadi tanggung jawab moralnya musisi ya kayak saya punya band Wizkid itu lumayan lama di era tahun 90-an. Jadi tanggung jawab moralnya saya dan teman-teman Wizkid ya harus berkarya lagi karena banyak permintaan juga dari fans Wizkid mungkin yang usia muda jadi mereka kapan lo bikin album lagi untuk intronya ini bisa lagi ini agak ajaib replay video. Jadi lagu-lagu Wizkid yang lama itu dibikin video baru dengan era yang sekarang dan dengan usia yang sekarang yang sudah tidak muda lagi kan. Tapi kita tetap semangat, tetap rock and roll, tetap semangat. Kedepannya ya itu seperti saya bilang, musisi itu punya tanggung jawab moral. Karena message kita yang kita lontarkan melalui lagu itu kita harus tanggung jawab. Untuk yang berikutnya kita lagi persiapin bikin. Mungkin supaya tahu Wizkid ini mulai rekaman tahun 89. Tahun 89, tahun 91 itu ikut Rock Rebel. Ya, Rock Rebel. Rock Rebel. Itu festival rock se-Indonesia diikutin 27 provinsi. Dan kita juara runner up vokalis terbaik dan best performer untuk mewakili Jakarta. Terus ada single album Percayalah, terus ada album Gadis Kecil, ada 6 album kalau nggak salah. Saya juga lupa 6 album. Jadi terakhir itu 2000. Orang tua. Orang tua anak saya. Orang tua. Jadi apa? Ya, album terakhir itu tahun 2010. Album Martin Butler. Saya masih berlaku tahun. Oh iya. Iya, tapi bapakmu paling. Saya nontonnya Metallica. Metallica saya dulu. Oh, bapak saya dengerinnya dan umur 80 tahun. Jadi untuk the next-nya kita lagi retake video baru untuk memperkenalkan kembali Wizkid. Formasi yang awal malah nih. Karena kondisinya penyanyi kita
stay di Amsterdam. Teman-teman ini support semua. Sudah di era sekarang kan tidak ada yang jauh, tidak ada yang susah. Semua kita bisa kerjakan melalui digital. Dan kita mau tinggal di mana, kita bikin klip di Indonesia, nanti ambil gambar penyanyi kita di Amsterdam, atau kita rekaman di sini, dia tim vokal di sana, kan tidak sulit. Semuanya serba dimudahkan, ya kan? Jadi sangat beruntung untuk generasi sekarang. Zaman kita ini susah. Mau ada collab sama Linda masuk ke band Whiskey itu nyanyi. Jadi sekalian. Bisa aja. Satu-satu cerai. Adnan, Linda, kan kita ini Whiskey ini sebenarnya udah kayak band keluarga. Bahkan banyak lah teman-teman Whiskey dulu yang stay di basecampnya Whiskey. Dan mereka alhamdulillah udah pada jadi, ya udah punya nama besar, ya dan kita bangga lah. Ternyata di situ banyak melahirkan musisi-musisi hebat Indonesia. Dari situ pengalaman kita nih kayak ada kita Linda, Adnan, dia punya semangat yang sangat tinggi. Jadi sangat sangat sayang kalau di era sekarang harus memanfaatkan teknologi. Jadi dia untuk itu kita expose promosi susah kalau nggak di TV sama radio tuh dan perlu budgeting yang sangat tinggi. Sekarang banyak ada di YouTube. Iya, tapi kita juga harus menyajikan yang di YouTube harus istimewa. Kalau nggak istimewa tidak dilihat orang. Harus powerful. Iya, harus istimewa. Karena persaingannya seluruh dunia. Jadi kita bikin lagu mau bahasa apapun, nggak masalah. Nggak masalah bahasa itu, bahasa apa, nggak masalah. Karena kita bikin musik sekarang yang dengerin bukan kita stay di Indonesia, bukan cuma orang Indonesia, seluruh dunia orang dengerin kita. Jadi tetap. Ya, saya sih tetap kasih semangat mereka berdua supaya bisa lebih up lagi, artinya punya tanggung jawab. Penyanyi harus latihan, gitaris ya harus tiap hari harus praktis ya. Ya, kamu ngerjain sama saya nih. Ini bahaya, ini 2 tahun 3 tahun ke depan saya nggak tahu dia mungkin bisa terkenal. Amin. Something great in the future. Iya. Oke, terima kasih Kayat atas infonya. Karena kesempatan kali ini sangat informatif sekali untuk sahabat-sahabat desa. Oke, gitu aja, dan jangan lupa nonton langsung video dari Virus Lockdown di channel YouTube Lala Production.